Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video YouTube channel gue yang keempat, gue mau bikin true story tentang perjalanan pernikahan gue yang gue pikir jika gue bagikan di sini ada beberapa poin-poin yang bisa kalian ambil dan mungkin ini akan menjadi beberapa tips juga untuk kalian dan semoga ini bermanfaat juga untuk kalian. Tapi sekali lagi gue tegasin di sini ini adalah tips dari gue dengan cara sudut pandang gue sendiri dengan cara berpikir gue sendiri. Jadi kalau misalkan memang ada beberapa yang kalian nggak suka atau ini bukan gue banget, itu bisa kalian skip aja dan mohon ambil nilai positifnya aja dan buang nilai negatifnya. Membicarakan pernikahan pasti sensitif banget karena dari beberapa orang pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda tentang pernikahan. Ada yang pro, terus ada juga yang kontra. Nah, kalau gue sendiri, gue menganggap pernikahan itu adalah hal baik. Jadi gak peduli dia mau menikah muda, mau menikah tua, itu sih terserah ya, karena kembali lagi kepada kesiapan mental diri kita sendiri. Nah, gimana sih waktu itu gue bener-bener mantep mutusin untuk oke, gue mau nikah aja. Jadi waktu itu gue berada di satu titik yang benar-benar udah di titik terjenuh gue, karena waktu itu gue sama suami pacaran hampir 3 tahun. Nah, di 3 tahun ini gue ngerasa kayak wajar lah ya kalau perempuan ngerasa kapan sih gue mau diseriusin, kapan sih gue dikasih kepastian yang bener-bener pasti gitu loh. Oh, besok nih gue mau ngelamar lo, atau bulan ini gue akan datang sama keluarga gue ke rumah lo buat ngelamar lo dan segala macam gitu. Waktu itu gue terus bertanya-tanya kapan. Terus terlebih lagi waktu itu usia gue sebenarnya masih 24, tapi kan karena pemikiran orang tua yang lebih kolot, jadi kayak kapan nikah, umur udah segitu gitu, emang mau pacaran terus kayak gitu. Dan sampai akhirnya tuh gue benar-benar galau setengah mati antara gue nggak mau menikah karena terpaksa, dan gue pengennya tuh menikah bener-bener atas rasa bahagia dan atas keputusan kesiapan mental kita berdua gitu. Dan akhirnya kita mutusin untuk masing-masing. Jadi suami gue tuh hidup dengan kehidupannya sendiri, gue pun begitu dengan kehidupan gue sendiri. Nah, saat gue tanya ke suami gue dulu pas masih pacaran, itu adalah pertanyaan terakhir gue untuk nyari kepastian dari dia. Jadi gue tanya sama dia, jadi kapan kita mau berjalan ke arah yang lebih serius lagi? Bukan hanya sekedar oke lah seberjalannya aja gitu. Dan gue bilang di situ, aku nggak mau seperti itu. Kamu tentuin kapan mau datang ke orang tua aku dan tentuin kapan kita akad nikah. Gue langsung nembak kayak gitu ke suami gue dulu. Terus oke lah, sebagai laki-laki pasti dia juga kaget kan, kayak mungkin juga waktu itu dia belum siap karena posisinya dia belum punya kerjaan tetap. Jadi kayak mungkin kalau laki-laki kan lebih berpikir rasional ya. Nanti kalau misalkan gue belum kerja, istri gue mau gue kasih makan apa? Terus nanti kalau misalkan gue belum kerja, anak-anak gue mau dikasih makan pakai apa gitu. Nah, di situ kan gue sama dia belum apa ya, kayak belum banyak belajar lah tentang, jadi kita cuma ingin menikah tapi kita belum belajar tentang apa pernikahan itu sebenarnya gitu. Sampai akhirnya, oh jadi kamu belum punya keputusan, gue bilang gitu. Ya udah, kita jalanin masing-masing dulu aja sambil memperbaiki diri, introspeksi diri, sambil belajar juga tentang pernikahan itu seperti apa gitu. Dan akhirnya gue belajar lebih banyak lagi tentang pernikahan. Dan gue datang ke salah satu kajian gitu, dan itu yang sontak ngebuat gue jadi makin yakin kayak oh pantesan aja selama ini gue punya keinginan nikah tapi gue belum dikabulin sama Allah benar-benar menikah gitu. Jadi gue belum ngerti pernikahan itu tuh apa sebenarnya, sampai akhirnya di kajian itu gue tahu
dan gue dapet ilmu tentang pernikahan. Dari situ gue langsung oke, ternyata sama ini emang gue benar-benar belum siap gitu. Jadi pernikahan itu kan bukan kayak pacaran yang nantinya kita bisa kapan aja bilang oke, gue putus, oke, kita putus gitu kan. Tapi pernikahan itu kan sebenarnya belajar bersama gitu ya, menjalani kehidupan sambil belajar bersama, dan yang paling penting adalah menjalankan ibadah kita, menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ gue mulai paham menikah itu ibadah. Gimana caranya supaya pernikahan gue ini benar-benar menjadi ibadah buat gue dan buat suami gitu kan. Nah, yang pertama yang membuat gue mantep untuk memutuskan oke, gue nikah sekarang, gue langsung dapat jawaban itu dari Allah. Gimana ceritanya? Jadi pas lagi masa galau-galaunya itu, gue coba mendekatkan diri sama Allah. Kayak mungkin karena gue punya background atau masa lalu yang kurang enak yang terjadi pada orang tua gue, jadi gue tuh punya dendam sendiri ke diri gue untuk pokoknya gue nggak boleh sampai seperti itu juga gitu. Pokoknya gue harus punya kehidupan yang lebih baik dari orang tua gue gitu kan. Gue nggak mau yang terjadi pada orang tua gue terjadi dalam kehidupan gue. Nah, akhirnya jalan satu-satunya gue minta petunjuk dong dari Allah. Gak mungkin gue hanya minta petunjuk dari manusia, karena manusia pun tempatnya salah gitu. Akhirnya gue mulai membangun diri gue sendiri. Dengan apa? Dengan gue bangun sholat tahajud, istikharah. Dan itu gue benar-benar minta petunjuk dari Allah, karena gue gak mau sampai salah pilih dan salah jalan gitu. Gue kembalikan semuanya sama Allah. Waktu itu gue serahin semuanya. Gue cuma minta yang terbaik menurut Allah, bukan menurut gue. Sampai akhirnya itu berjalan 3 bulan. Dari yang awalnya males banget ya untuk bangun malam tuh, kayak aduh, alarm udah bunyi, pas ngeliat jam kayak tidur lagi. 2 hari kemudian masih sama, ngeliat jam alarm bunyi, oke, tidur lagi. Sampai akhirnya gue bener-bener, gue gak bisa kayak gini nih, gue harus bener-bener minta petunjuk sama Allah. Dan akhirnya di seminggu kemudian gue mulai rutin bangun, istikharah juga, minta sama Allah petunjuk yang bener-bener petunjuk datangnya dari Allah. Nah, di bulan kedua itu Allah bener-bener kayak yang ngasih jawabannya sama gue gitu. Dari mana gue tahu? Nah, jadi sepanjang gue doa malam itu, gue selalu minta sama Allah kasih petunjuknya lewat mimpi. Jadi sebenarnya nggak semuanya orang yang ngejalanin ini dikasih pertandanya tuh lewat mimpi, tapi karena memang gue khusus minta agar petunjuk itu didatangkan lewat mimpi, jadi gue juga ngerti ya ini suges atau enggak, tapi kayak hati gue tuh udah mulai tenang gitu, nggak mikirin banget. Tapi di setiap kali tidur gue itu di bulan kedua gue rutin bangun malam itu, selalu aja kayak Allah tuh ngasih mimpi yang ada kaitannya dengan jawaban itu gitu. Entah yang hari itu gue mimpi ketemu sama orang tua dia gitu, terus nanti beberapa hari kemudiannya gue mimpi dipeluk sama bapaknya gitu, terus beberapa hari kemudian lagi gue mimpi pergi jalan-jalan sekeluarga sama dia. Tapi yang bikin aneh itu gak pernah orang itunya yang muncul dalam mimpi gue, tapi selalu keluarganya yang muncul dalam mimpi gue itu. Nah, sampai akhirnya gue masuk di bulan ketiga itu gue berdoa lagi dong. Nah, kali ini gue benar-benar mutusin kayak gue mau berdoa sesuai apa yang gue rasa aja gitu. Jadi kayak curhat sama Allah gitu kan. Nah, di situ gue memang minta petunjuk sama Allah yang benar-benar minta banget ya, sampai ya Allah mohon sampai kayak gitu. Gue tuh minta malam itu, gue minta kalau misalkan memang bener dia yang menjadi jawaban
selama ini gue minta, karena gue takut salah dari beberapa mimpi itu, gue minta sama Allah kayak, ya Allah tolong ini menjadi tolong berikan jawaban terakhir yang benar-benar buat meyakinkan saya bahwa dia adalah yang kau pilihkan, yang terbaik, yang kau pilihkan untuk saya. Kalau misalkan memang iya dia yang kau pilihkan untuk saya mohon dan saya mohon, gimana pun kuasamu, engkau maha besar, tolong besok dia menelpon saya, entah bagaimana caranya. Padahal posisinya waktu itu nomornya dia tuh udah gue blok, dan sosial media yang punya dia tuh udah gue blok semua. Dan kalian tahu apa yang terjadi saat itu? Paginya setelah malam itu gue berdoa, jam 9 telepon kantor gue bunyi. Waktu itu gue udah jadi resepsionis. Jam 9 telepon gue bunyi, terus ada suara cowok dari balik telepon itu ngomong gini, "Halo, lupa," dia bilang gitu kan. Gue gemeteran dong angkat teleponnya, kayak duh ini. Tapi di situ gue masih punya dua pilihan, antara itu dia atau itu mantan gue, karena mantan gue juga waktu itu sempet sering nelpon gue lewat telepon kantor. "Halo, lupa," dia bilang gitu dong. Terus gue langsung gemeteran, ini siapa ya? Gue langsung jawab kayak gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, "Baru beberapa bulan udah lupa, kalah ya 3 tahun sama beberapa bulan." Dia ngomong kayak gitu dong. Terus gue langsung gemeter, gak bisa ngomong, dan cuma kayak gitu-gitu. Terus kenapa, kata dia gitu kan. Oh nggak apa-apa. Akhirnya di situ ngobrol lagi dong, buka pembicaraan awal lagi kayak, "Oh gimana kabar lo di sana, terus udah dapet kerja belum?" Karena posisinya waktu itu dia masih nganggur dan masih jadi driver taksi online. Terus dia bilang, "Iya gue belum dapat kerja, terus masih nge-grab aja," dia bilang gitu kan. Oh udah lumayan agak lama tuh kita ngobrol. Akhirnya dia ngomong, "Ngapain sih segala di blok nomor sama Instagramku?" Waktu itu kan mainnya Instagram kan. "Ya nggak apa-apa, biar cepet aja ngelupainnya," gue jawab gitu kan. Terus kata dia, "Ya udahlah nggak usah kayak gitu, dibuka lagi, bisa nggak dibuka lagi," dia bilang gitu kan. Oh gue cuma oh oke, nanti gue buka, gue bilang gitu kan. Udah tutup teleponnya, gue langsung yang speechless dong. Beneran dia nelpon, langsung nangis, langsung ngeluarin air mata. Dan itu ada saksinya ya, gue nggak asal sembarang cerita. Dan saksinya adalah Kalia, orang marketing Hogi, yang jadi temen curhat gue, segala curhatan gue curhatin. Terus gue nangis dong, ini beneran dia yang nelpon, ini beneran jawaban dari Allah. Gue cuma kayak gitu langsung shock, terus gue langsung diem kayak, ini beneran jawaban dari Allah. Nah jadi pas malam itu gue berdoa tuh gue tidur kan. Jadi gue bangun antara jam 2, terus gue sholat sampai jam 3 sampai ke subuh itu gue pakai buat tidur lagi, karena paginya kan gue kerja, jadi gue takut ngantuk. Jadi habis dari jam 2 ke jam 3 nya itu gue tidur lagi sampai subuh. Nah pada saat gue tidur lagi dari jam 3 sampai subuh itu, sehabis gue minta doa itu tuh gue langsung mimpi dia gitu. Dia ngomong sama gue kayak, "Aku dapet kerja nih," gitu kan. Gue langsung ikutan seneng dong dalam mimpi itu, kayak, "Oh alhamdulillah," gitu kan. Terus gue langsung kebangun. Nah paginya itu dia telepon kayak, oh my god, ini beneran gak sih? Kayak masih berasa mimpi gitu. Terus gak percaya, ya Allah ini beneran, masih kayak gitu kan. Dan pada saat telepon itu gue tutup dan gue nangis, gue ngeliat air mata. Beberapa jam kemudian gue buka lah tuh, gue unblock nomor WA-nya sama Instagramnya kan. Nah situ dia nge-WA gue lagi, kita WA-WA lagi. Terus dia bilang, ya belum ada niatan ke Bekasi lagi, ke Jakarta lagi gitu kan, karena dia waktu itu posisinya lagi di Semarang. Nah terus udah tuh kita WA-WA-an. Entah gimana ya, gue juga ngerti tuh kuasa Allah tuh emang bener-bener Allah maha besar banget pokoknya.
Sore jam 5:30 dia ngabarin gue dong. Dia bilang, aku dapat panggilan tes di PT bla 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 di kawasan MM 2100 daerah Cibitung. Gue pun shock lagi. Kok persis kejadiannya sama mimpi gue ya? Ini tuh kebetulan apa emang gimana sih? Gue juga gak ngerti saat itu. Mungkin kalian juga masih, masa sih gitu. Tapi ini serius, gue demi Allah, ini beneran terjadi sama gue. Terus gue bilang, oh alhamdulillah dong kalau misalkan kamu dapet panggilan tes, berarti kamu kesini lagi naik apa? Bawa mobil atau gimana? Terus kata dia, aku juga masih bingung nih gimana. Terus ya udah gue kasih saran dong sama dia, kamu tanya dulu sama orang tua kamu. Kalau misalkan orang tua kamu ngizinin, ya udah kamu datang buat tes itu besok. Tapi kalau misalkan memang enggak, karena waktunya emang bener-bener mepet, besok banget dia harus tes di Cibitung, sedangkan dia posisinya hari ini masih di Semarang gitu. Ya udah kata dia, nanti aku tanya sama ibuku dulu gitu. Terus gue tetep dong yakinin dia, sayang sih kalau nggak datang karena kan kamu udah nungguin panggilan kerja lama banget gitu kan. Iya, nanti aku ngomong dulu sama ibu. Ya udah ngomong dulu sama ibu gimana baiknya. Akhirnya ibunya nggak ngizinin kalau misalkan dia harus bawa mobil sendirian karena takutnya ngebut atau apa ya, ngejar waktu kan. Dan dia nanya sama temennya, dikasih tahu sama temennya, akhirnya pesen tiket kereta. Dia naik yang dari Semarang itu jam 1 malam dan sampai jam 8 pagi di Bekasi. Jam 9 atau jam 10 gitu, gue lupa. Itu tuh waktunya dia tes. Jadi dia nggak mandi, nggak apa, langsung ganti. Mungkin mandi kali ya di stasiun, gue juga nggak tahu. Pokoknya dia udah dengan pakaian hitam putih langsung menuju ke PT yang manggil dia tadi. Ya kayak gimana ya, percaya nggak percaya, tapi emang itu beneran terjadi gitu loh. Panggilan tes itu ngebuka jalan lagi buat kita ketemu lagi gitu kan. Kita ngobrol lagi kayak, serius nih kamu nggak mau nungguin aku, dia bilang gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan laki-laki pasti mikirnya kan tadi ya, kayak gue belum punya kerjaan, nanti lo gue kasih makan apa, terus anak lo gue kasih makan apa, terus nanti keluarga lo terima apa enggak gitu kan. Nah terus gue masih tetap tuh ngejalanin sholat malam itu bener-bener kayak sampai yakin dan bener-bener itu tuh emang Allah yang udah nentuin gitu kan. Sampai akhirnya gue juga punya kemantapan hati dan akhirnya gue mikir gini, oh ya menikah itu kan ibadah gitu kan, sesuatu yang baik yang memang seharusnya nggak boleh ditunda dan harus disegerakan. Gimana caranya pernikahan ini tetap berjalan dengan dengan niat yang baik gitu ya, walaupun waktu itu kita memang nggak punya kesiapan materi ya, karena ya yang tadi gue bilang tadi, dia masih nganggur dan posisinya waktu itu masih punya cicilan hutang mobil gitu. Dan gue pun sama, karena gue selama bekerja itu untuk keluarga, jadi gue pun nggak punya tabungan yang bener-bener banyak banget gitu. Akhirnya kita buat kesepakatan bersama gimana ya supaya pernikahan ini tetap berjalan, tapi kita nggak nyusahin juga orang tua gitu. Terus gue coba berdamai sama diri gue sendiri, kayak oke lah, ini kan datangnya udah dari Allah, jawaban ini kan datangnya udah dari Allah, kenapa harus ditunda-tunda lagi, ya udah disegerakan aja. Akhirnya gue bilang sama dia, gue nggak minta mahar yang banyak, gue nggak minta dibawain uang yang banyak, atau gue nggak minta mas kawin yang terlalu mahal. Gue cuma bilang sama dia, bawain apa yang menjadi kemampuan kamu, tapi satu hal, jangan minta sama orang tua kamu. Berapapun itu aku terima, tapi jangan minta sama orang tua kamu. Kenapa gue ngomong kayak gitu dan kenapa gue terkesan jadi, mungkin ya dari beberapa orang mikir gue, ih lo murahan banget sih, mau aja nikah gak dibawain apa-apa, terus bilangnya kayak gitu sama cowok gitu kan. Karena gue yakin wanita yang baik itu yang paling murah maharnya. Tapi laki-laki yang baik gak akan membiarkan mahar itu sedikit. Gimana sih kata-katanya, pokoknya dia kayak gitulah. Terus akhirnya dia bilang sama gue, gimana ya kalau misalkan
nggak minta sama ibu gitu, nggak minta sama orang tua, sedangkan aku belum kerja, terus masih ada cicilan mobil. Ya aku nggak mau tahu, yang penting kamu jangan minta sama orang tua kamu. Aku mau mas kawin, mahar, dan seperangkat alat sholatnya itu dari hasil kerja keras kamu sendiri. Terus akhirnya dia bilang sama gue, gimana caranya, emangnya bisa ya? Ya bisa kalau niat, gue bilang kayak gitu kan. Akhirnya ya udah, tapi kasih aku waktu buat cari uang itu. Karena waktu itu bulan November ya, gue ngasih waktu dia sampai akhir tahun. Jadi waktunya cuma sebulan. Lo bayangin, sebulan nyari uang buat nikah. Terus dia bilang, kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin aja sih kalau niatnya baik, Allah juga nggak bakal tidur kok gitu. Kalau kitanya mau berusaha, pasti Allah kasih jalan keluar. Dia mungkin masih agak ragu juga ya, cuma karena gue ngotot kayak gitu, oh ya udah, dia ngomong, oh ya udah, kamu kasih waktu aku sampai akhir tahun ya, kata dia gitu. Iya, aku kasih waktu kamu sampai akhir tahun. Oke, aku akan berjuang sampai akhir tahun. Nanti kalau misalkan memang aku nggak sanggup, aku serahin lagi sama kamu, terserah kamu mau milih menikah dengan siapa. Dia ngomong kayak gitu dong. Terus akhirnya oke, gue bilang gitu, karena sejatinya wanita itu hanya butuh kepastian ya kan. Ya udah, akhirnya sebulan dia berusaha. Dan alasan gue ngasih syarat kayak gitu tuh kenapa coba? Karena gue pengen lihat seberapa besar sih usahanya dia. Dari situ juga gue bisa tahu dia tuh orang yang kayak gimana, gengsian enggak, terus pemalas atau enggak. Kan biasa kalau misalkan laki-laki yang malas atau yang gengsi kan pasti, gue nggak mau kerja ini, ntar aja nunggu yang enak sampai dapat kerjaan yang enak baru gue nabung gitu. Atau gue nggak mau ngerjain ini karena ngapain sih gue jadi ini gitu kan. Tapi yang gue lihat dari dia itu enggak, dia bener-bener mau ngerjain apapun supaya dia dapat uang, tapi tentu dengan cara yang halal ya. Jadi dia yang gue bilang tadi kan, dia masih jadi driver taksi online. Sebulan itu dia bener-bener ngejar target, nggak pulang ke kosan. Pulang sih, tapi kayak cuma nyuci baju kotor, kering, terus dia lipat lagi, dia pergi lagi, dia makan di mobil, di jalan, terus dia mandi di pom bensin, terus kadang kalau nggak dapet orderan dia nggak makan, karena dia kan ngubungin gue juga ya, hari ini orderan sepi gitu kan, karena Grab tuh tahun 2017 tuh udah lumayan sepi ya, nggak terlalu rame kayak tahun 2015 atau 2016 itu. Jadi 2017 itu udah agak menurun. Aku belum dapat orderan nih, belum makan. Itu kadang dia WA gue kayak gitu tuh jam 2 siang gitu, kayak belum sarapan juga, aku belum dapet tarikan, dia ngomong kayak gitu. Kayak sebenarnya sih kayak kasihan gitu ya, cuma ya udahlah, laki-laki kan mentalnya emang harus lebih kuat dari perempuan kan. Jadi nanti sewaktu-waktu memang sudah menikah itu, kita lagi nggak punya duit atau apa, dia mau bekerja tanpa pandang bulu gitu loh, dan tanpa ngarepin sesuatu dari orang tua. Terus akhirnya ya itu, sebulan dia full nyari tarikan di Grab sama Gojek, dua-duanya aplikasinya dia pakai dari pagi sampai ketemu siang, sampai ketemu sore, sampai ketemu malam lagi. Dan dia tidur di jalan, terus dia mandi di pom bensin, makan di pinggir jalan, di warteg atau di mana itu gue nggak tahu. Dan kadang dia juga ngeluh sama gue nggak makan tadi itu. Sampai akhirnya masuk ke bulan Desember dan mendekati hari H dong. Jadi kalau misalkan di pabrik gitu kan, kita suka dapat bonus akhir tahun. Nah, gue memang sudah meniatkan bonus akhir tahun itu untuk membantu si calon suami gue ini. Jadi gue gak mau terlalu memberatkan dia juga gitu kan. Nah, akhirnya gue punya tabungan dari situ, dari bonusan akhir tahun itu. Sambil dia terus berusaha untuk cari mahar, terus cincin mas kawin, terus perangkat alat sholat, dan kebutuhan lainnya, gue pun sebagai wanita nggak diem gitu aja gitu. Jadi di lain sisi gue sebagai wanita mencari tempat ya untuk pernikahan kita itu gitu. Waktu itu gue ikut mbah gue, jadi gue nggak ikut orang tua gue. Jadi gue nggak pengen
acara ini tuh jadi ngerepotin mereka gitu, karena mbah gue kan udah tua juga gitu kan, kayak nggak pengen aja gitu bikin capek mereka gitu. Terus akhirnya gue mikir gini, dan memang acara itu udah menjadi kesepakatan kita berdua untuk acara keluarga, jadi hanya keluarga inti yang bakalan kita undang dan beberapa teman-teman deket yang emang bener-bener deket sama kita. Nah, kurang lebih setelah gue data itu ada 70 undangan dari keluarga besarnya dia yang inti dan keluarga besar gue yang inti serta beberapa teman-teman gue dan teman-temannya dia. Nah, gue mulai ngelis venue yang ada di Bekasi yang bisa dijadiin acara makan keluarga besar gitu kan. Dari mulai Samuriang, terus Saung Wulan, terus pokoknya ada beberapa nama deh, banyak waktu itu yang gue catet dan gue save nomor teleponnya, dan gue teleponin satu-satu untuk nanya harga di sana gitu kan. Singkat cerita, gue dapet satu venue yang emang bener-bener pas banget sama budget gue, yaitu Saung Wulan di daerah Tambun Selatan. Jadi dia Saung Wulan atau Wulansari sama ya, tapi ini cabangnya yang di Tambun. Jadi dia ada 2 tempat, di Tambun sama di deket Bekasi Barat, itu di deket GOR. Nah, gue ngambil yang di Tambun. Di situ gue tanya satu per pax-nya berapa. Terus akhirnya gue disaranin untuk ambil paketan lamaran. Tapi waktu itu gue bilang sama mbaknya, tapi ini saya buat acara akad dan untuk hanya acara makan-makan aja sih, nggak apa-apa kan? Dan qadarullah, emang Allah juga ngasih jalannya mungkin ya. Mbaknya bilang, oh iya nggak apa-apa, nggak masalah kok, katanya gitu. Nah, waktu itu gue berniat untuk akad di situ juga, tapi ternyata setelah ngurus surat, karena gue di daerah Bekasi Timur dan itu tempat makan ada di Tambun Selatan, jadi gue kalau misalnya mau nikah di sana harus pindah rayon gitu deh, makanya kayak daftar lagi di Tambun itu gitu. Sedangkan waktu itu budget kita udah mepet banget kan, nggak mungkin kalau misalkan kita harus daftar lagi dan harus ngeluarin uang lagi. Akhirnya kita memutuskan setelah berdiskusi juga dengan orang tua gue, akhirnya kita memutuskan untuk akad nikah di KUA karena gratis, dan itu pun ditolong sama tetangga gue. Jadi waktu itu gue minta tolong sama tetangga gue untuk minta izin nikah di KUA hari Sabtu atau Minggu, gue lupa, di tanggal 30 Desember itu pokoknya hari libur ya. Jadi agak susah kan untuk manggil kepala KUA-nya itu, tapi alhamdulillah dibantu sama tetangga gue, semuanya berjalan lancar. Akhirnya gue akad di KUA Bekasi Timur. Lalu setelah acara itu kita beranjak ke Saung Wulan tadi. Nah, sebelum ke acara, jadi lumayan cukup lama juga ya. Gue nyari venue itu hampir 2 mingguan gitu, karena gue telepon sana sini, harganya tuh mahal banget, nggak masuk di kantong gue sama dia waktu itu. Sampai akhirnya itu nemu Saung Wulan tadi dan oke. Terus gue memilih untuk make up sendiri demi menghemat budget. Terus nyewa gaun yang sebelumnya nggak pernah gue cobain sama sekali, dan gue ngambil gaun itu bener-bener malam sebelum besok paginya acara. Pasti kalian mikir gini, kenapa terkesannya buru-buru banget? Sebenarnya sih kayak nggak buru-buru ya, karena kan dari November gitu kan. Cuma dan kita pun ngelewatin itu kayak wow banget gitu. Gimana cara minta restu ke orang tua, apalagi dari pihak cewek nih ya. Pasti kan orang tua kita pasti mikirnya, anak gue cewek nggak dibawain apa-apa pasti gitu kan mikirnya. Terus nggak resepsi kayak yang lain gitu, apalagi ngeliat tetangga-tetangga anak-anaknya tuh resepsi di rumah terus ngundang tetangga gitu, kok gue enggak gitu. Nah itu pun gue ngalamin masa-masa sulit
untuk meyakinkan orang tua gue, terutama ibu ya. Dan itu perlu waktu, memang perlu waktu. Dan gue sama dia mencoba untuk terus meyakinkan ibu kalau misalkan kita milih jalan ini ikhlas dan kita percaya walaupun pernikahan kita sesederhana itu, tapi setelah menikah kehidupan kita akan lebih baik gitu. Jadi gue nggak mau terlalu maksain yang sebenarnya bisa aja minjem sana sini untuk ngadain resepsi. Nyokap gue pun sudah sempat menawarkan kayak, ibu pinjemin aja ya buat resepsi, nanti setelah itu kan bisa kalian bayar cicil gitu kan. Cuma gue anaknya keras kepala dan gue nggak mau nyusahin orang tua gue, apalagi nyusahin ibu gue. Jadi gue menolak tawaran itu dan terus meyakinkan dia dan hatinya untuk supaya menerima apa yang menjadi keputusan gue dan calon suami gue waktu itu. Akhirnya nyokap gue terima dan ya udah, ibu kembalikan sama kamu aja gimana baiknya, asal kamu bahagia nantinya. Dan gue memang punya tekad dan keyakinan gak apa-apa gue nikah sederhana, tapi setelah itu gue punya kehidupan yang lebih baik gitu. Jangan sampai gue berhutang lalu pusing dengan cicilan hutang untuk bayar pernikahan, dan setelah itu hidupnya carut marut gitu. Gue gak mau. Ya udah, yang penting tuh seadanya dengan uang sendiri, dan habis itu gue bisa menata kehidupan gue bareng suami gue dengan nyantai gitu, jadi tanpa dikejar-kejar dengan hutang tadi.